Well, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nice to meet you again with the second video of Mr. Yos channel. Okay, my students, dari The Elite Squad of Mr. Yos course, malam ini kita akan lanjutkan penjelasan untuk paper ketiga, yaitu operasi pengurangan. Pada video pertama, kita telah membahas persiapan untuk paper 1 dan paper kedua. Dan sekarang kita lanjut untuk paper yang ketiga, yaitu tentang operasi pengurangan pada bilangan bulat. Nah, sekali lagi, yang perlu saya tekankan bahwa selalu hafalkan perkalian dasar ini. Karena ini adalah basis ataupun basic bagi kalian untuk menguasai PESI dan juga untuk akademik matematika. Nah, langsung saja kita ke materi paper yang ketiga. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Dan pastikan bahwa kamu benar-benar paham bagaimana konsep dan juga pengerjaan soalnya. Karena apabila kamu tidak bisa menerapkan konsep itu dengan cepat, maka otomatis bahwa kalian akan menemukan masalah pada operasi pengurangan pada bilangan bulat. Nah, ini dia yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, tapi tenang saja, semua materi akan Mr. Yos berikan dengan sangat jelas. Jadi tidak akan ada lagi setelah menonton video ini malah bingung ya. Nah, kita lihat sama seperti pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat, operasi pengurangan pada bilangan bulat juga akan menemukan 4 kemungkinan yang akan muncul, yaitu positif dikurang positif, yang kedua positif dikurang negatif, dan yang ketiga adalah negatif dikurang positif, dan terakhir adalah negatif dikurang negatif. Nah, di dalam operasi pengurangan ini saya hanya akan menjelaskan satu konsep saja yang bisa mencakup 4 kemungkinan tersebut. Nah, ini salah satu contoh soalnya, bisa kita lihat ya. Wow, ada 5 soal itu bagaimana pengerjaannya. Sekali lagi, keep in your mind, bear in your mind, bahwa belajar dengan misterius itu akan sangat-sangat menyenangkan. Ya, mathematics is fun dengan misterius. Nah, kita lihat untuk menyelesaikan 4 kemungkinan tadi ataupun soal-soal yang berupa operasi pengurangan, gunakan 3 jurus untuk menyelesaikannya ya. Perhatikan. Nah, jurus yang pertama adalah tulis suku kesatunya atau pertamanya. Yang kedua, ubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Jadi kurang diubah menjadi tambah. Ya. Yang ketiga, ubah suku kedua menjadi inverse atau lawannya. Jadi perhatikan, kalau suku keduanya itu negatif, berarti kita ubah menjadi positif. Dan sebaliknya, ketika suku kedua itu adalah positif, kita rubah ke angka negatif. Yuk, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Nah, contoh soal nih. Negatif 16 dikurang 48. Kita perhatikan ya. Suku pertama itu negatif, suku kedua itu 48. Dan angka minus di depan angka 48 itu adalah operasinya, bukan tanda negatif atau min. Ya, jadi perhatikan sekali lagi, kalian harus bisa menangkap mana tanda negatif, mana operasi pengurangan. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tulis tadi jurus yang pertama, suku pertama kita tulis langsung. Negatif 16, kemudian kurang menjadi tambah, kemudian 48 kita rubah menjadi negatif 48. Nah, di situ negatif 48 kita kasih tanda kurung. Karena kalau tidak kalian akan bingung itu. Kalau tidak ada tanda kurungnya, itu tambah kurang. Nah, jadi perhatikan bahwa dalam penyelesaian ini kita melihat negatif 48 selalu diletakkan dalam kurung. Ini adalah operasi penjumlahannya. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, ya otomatis kalian harus bisa mengerjakannya dong ya. Jangan bingung lagi. Karena ini adalah konsep penjumlahan pada bilangan bulat pada video yang pertama. Nah, karena tandanya sama-sama negatif, ya langsung saja kita tambahkan.
ya, negatif 16 ditambah negatif 48 sama dengan negatif 64. Gampang kan? Oke, soal yang kedua. Positif 23 dikurang negatif 12. Langsung saja kita tulis. Suku pertama 23 kurang menjadi tambah negatif 12 menjadi 12. Atau positif 12. Hasilnya 23 tambah 12 sama dengan 35. Wah, keren. Pokoknya 3 jurus tadi berlaku hanya untuk operasi pengurangan. Jangan diterapkan di operasi penjumlahan. Yuk kita ke contoh soal lagi yuk. 58 dikurang 49. Wah, ini mah sudah tahu misal 9. Nah, coba kita aplikasikan kepada 3 jurus tadi yuk. Ya. Penyelesaiannya 58, kita tulis suku pertamanya. Tanda kurang menjadi tanda tambah. Dan 49 menjadi negatif 49. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya positif atau negatif? Seperti kita ketahui di operasi penjumlahan, angka besarnya adalah 58, berarti hasilnya adalah positif. Nah, kemudian kita buka kurung, angka besar dikurang angka kecil sama dengan 9. Gampang kan? Contoh soal kedua. Kayaknya serem banget ya. 53 dikurang negatif 36 sama dengan, penyelesaiannya jurus pertama tulis 53, kemudian kurang jadi tambah, negatif 36 menjadi 36, hasilnya adalah 89. Contoh soal ketiga, negatif 17 dikurang 13. Jangan bingung. Penyelesaiannya, tulis suku pertama, negatif 17, kurang dijadi tambah, positif 37 menjadi negatif 37. Kita kembali kepada operasi penjumlahan, negatif ditambah negatif, hasilnya selalu negatif. Hasilnya adalah, itu bukan 17 ya, negatif 37. Itu saya salah tulis, mohon maaf. Hasilnya benar. Jadi negatif dalam kurung 17 ditambah 37, bukan 17. Itu hasilnya adalah negatif 54. Contoh soal lagi nih. Negatif 36 dikurang negatif 6. Bagaimana hasilnya? Sama. Penyelesaiannya adalah tulis suku pertama. Negatif 36 kurang jadi tambah negatif 6, lawannya 6. Nah, kita lihat ini kembali kepada operasi penjumlahan. Hasilnya akan negatif karena kita abaikan seperti yang saya jelaskan di video pertama, kita abaikan tanda negatifnya. 36 lebih besar daripada 6. Jadi hasilnya adalah negatif buka kurung 346 dikurang 6. Hasilnya adalah negatif 340. Nah, itu beberapa contoh soal pengerjaan dalam operasi pengurangan. Saya harap pada kalian tidak akan bingung lagi ya ketika menemukan soal-soal berupa operasi pengurangan. Nah, itulah yang dapat saya share ya pada kali ini. Dan untuk aplikasinya, untuk penguatan konsep, silakan kalian kerjakan paper ke-3 ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Never stop learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you everyone.